keadaan seperti ini. Gak usah takut, kalau Tuhan memberikan, Tuhan akan mencukupi. Lama-kelamaan kita kecewa dan kita gak percaya Tuhan. Ingat, kita berikan kemuliaan yang mulia. Shalom saudara. Shalom. Kurang oke, shalom. Namanya GBI Agape. Ya, harusnya lebih oke. Shalom saudara. Shalom. Nah, begitu dong. Kalau udah menggelegar itu baru GBI Agape. Lagu tadi menjadi konfirmasi akan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini, mengerti kehendak Tuhan. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tapi survei membuktikan kehendak bebas yang Allah berikan bagi manusia gagal mempergunakannya sehingga jatuh dalam dosa yang berakibat fatal sampai sekarang ini. Bahkan kalau kita mau jujur, kehendak bebas yang Allah berikan bagi kita kecenderungannya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kepentingan keluarga kita sendiri, hanya untuk kita rasakan betapa enaknya ya kalau seperti ini. Tapi hari ini mari, biarlah kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Mari kita lihat saudara kitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ini lebah kecil ini. Iya. Itu pas ngangap masuk mulutnya repot juga. Nah, saya tangkapan nyamuk. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita tidak membaca ayat ini seluruhnya. Kita hanya membaca ayat yang supaya enggak kebanyakan bacanya. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita hanya baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saya percaya Bapak Ibu telah mengerti cerita tentang 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke depan. Yang nggak mau lihat ke depan pulang aja. Nah ya, saudara kan beribadah untuk dengar khotbah, ya kan? Kalau nggak mau ya pulang aja, sampai di sini. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh. Lalu ia berjalan dan pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke air, atas air itu sambil berseru,
Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita 2 Raja-Raja pasal yang kedua ini menggambarkan kepada kita ada 2 pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama digambarkan soal sosok yang bernama Elisa. Yang kedua, rombongan para nabi. Alkitab berkata pada waktu Elia dan Elisa berjalan sampai ke Gilgal, dia melanjutkan perjalanannya terus sampai ke Betel. Begitu sampai di Betel, Elia dan Elisa bertemu dengan rombongan para nabi. Dan rombongan para nabi ini berkata kepada Elisa, "Tidak tahukah engkau bahwa tuanmu atau gurumu atau rabimu hari ini akan diangkat oleh Tuhan?" Elisa bilang, "Aku tahu, diamlah." Dan Elia berkata, "Aku akan pergi ke Yeriko." Sementara rombongan para nabi berhenti di Betel. Begitu sampai di Yeriko, dia ketemu lagi dengan rombongan para nabi dan bertanya hal yang sama dan berkata hal yang sama. "Tidak tahukah engkau bahwa tuanmu hari ini akan terangkat?" Elisa menjawab lagi, "Aku tahu, diamlah." Elisa terus ikuti Elia. Ternyata Elia gak berhenti sampai ke Betel. Dia pergi lagi ke Yeriko. Sampai Yeriko hal yang sama pun dialami. Rombongan para nabi ketemu lagi. Jawaban yang sama Elisa katakan kepada mereka, "Aku tahu, udah menuai kamu." Elia berjalan lagi sampai ke depan Sungai Yordan. Begitu sampai di seberang di depan Sungai Yordan, dengan jubahnya dipukul, dan Sungai Yordan terbelah menjadi 2 dan mereka berjalan. Dan dengan baik-baik, begitu sampai di seberang Sungai Yordan, Elia berpikir, pasti ada sesuatu yang dikehendaki oleh Elisa sampai dia ngotot ikuti aku. Dari Gilgal sampai ke Betel diikuti terus. Dari Betel sampai ke Yeriko dia ikuti terus. Dari Yeriko sampai ke seberang sebelum menyeberangi Sungai Yordan dia ikuti terus, bahkan sampai menyeberang Sungai Yordan dia terus mengikuti aku terus. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Itu sebabnya dia bertanya, "Sebenarnya apa sih yang kau mau sampai kau capek-capek ikuti aku?" Sementara yang rombongan para nabi mereka ada di seberang Sungai Yordan. Apa yang kau mau? Pasti ada sesuatu yang kau inginkan. Gak mungkin gak, karena kau mengikuti aku begitu luar biasa. Apa yang kau mau? Saat itu Elisa ngomong dan mengagetkan Elia. Dia bilang, "Aku minta 2 bagian. Kata 2 bagian ini mengandung pengertian, aku minta 2 kali lipat kepercayaan yang Allah berikan kepadamu. Aku minta supaya 2 kali lipat aku terima." Ini satu permintaan yang sukar. Itu sebabnya Elia berkata, "Permintaanmu enggak gampang, permintaanmu sukar. Tapi sekalipun sukar, sekalipun mustahil, kalau engkau dapat melihat aku terangkat." Hanya dia berkata, "Kalau engkau melihat aku terangkat, maka apa yang kau kehendaki, sekalipun mustahil." 2 bagian saudara, berarti 2 kali lipat. Kepercayaan yang Elisa minta dari Tuhan supaya dia mendapatkan kepercayaan 2 kali lipat lebih besar yang Tuhan berikan bagi Elia. Wah, ini kan luar biasa sekali. Elia bilang, "Kalau kau lihat aku terangkat, itu terjadi." Elisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia berbeda dengan rombongan para nabi. Rombongan para nabi hanya tahu Elia akan terangkat, titik.
Tapi rombongan para nabi nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan setelah Elia terangkat. Tapi Elisa tahu. Hari ini kita mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yang pertama, kehendak Tuhan sesuai dengan 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-15. Yang pertama, Elisa tahu bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan bagi gerejanya, bagi orang percaya, tidak boleh dan tidak akan pernah berhenti. Ini yang pertama. Elisa tahu bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan bukan hanya cukup sampai ke Elia. Sebab ada banyak hal yang Elia belum selesaikan. Memang Elia telah membunuh 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Tapi masih ada dedengkotnya yang bernama Isabel yang masih hidup. Masih ada pemuja-pemuja berhala yang lain yang tinggal di Israel. Berarti pekerjaan Tuhan belum selesai. Hari ini dengar baik-baik, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya nggak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Sebab Alkitab berkata, Dia akan berhenti kalau setiap umat manusia telah mendengar kabar baik. Belum seluruh umat manusia mendengar tentang Injil keselamatan. Tinggal sedikit lagi. Berarti masih ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Elisa ngotot, masih belum selesai ini, masih belum selesai, masih ada Isabel yang harus dibinasakan, masih ada pengikut-pengikut Baal yang harus dibuat bertobat kalau perlu dibinasakan. Hari-hari ini saya percaya kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya tidak dapat dihentikan oleh situasi dan kondisi. Sekalipun Elia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi Elisa tak tahu tongkat estafet itu harus diberikan bagi generasi berikutnya. Hari ini kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, selama kita mengerti kehendak Tuhan, kepercayaan itu tidak akan pernah berhenti. Baik dalam pekerjaan saudara, mungkin sekarang ini kita boleh memprediksi, keadaan sedang seperti ini, harga beras naik terus. Memang Presiden bilang harga berasnya turun. Di mana? Di Cipinang. Di Cipinang, di warung beras tetap aja naik. Keadaan semakin tidak menentu. Pasti masa depan begini. Itu analisa manusia. Tapi kepercayaan yang Tuhan berikan bagi gerejanya, baik dalam pekerjaan, Tuhan akan tetap memberikan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Bahkan juga dalam pelayanan tidak dapat dibendung. Apa yang telah Tuhan mulai, masuk GBI Agape tempat ini, apa yang Tuhan telah mulai bagi gereja ini, selama gereja ini mengerti kehendak Tuhan, nggak akan pernah berhenti. Dia akan terus maju. Ada tantangan pasti, tapi lewat tantangan gereja mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani lebih besar dari segala tantangan yang dihadapi. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Demikian juga dalam keluarga kita. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup berikan yang terbaik bagi keluarga kita. Demikian juga dengan sekolah kita. Mungkin secara manusia, udah gak bisa sanggup nih melanjutkan kuliah. Keadaan seperti ini. Tapi kita punya sumber yang gak pernah kering. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ingat peristiwa Tuhan Yesus? Alkitab katakan, Yesus sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, oleh Bapanya di surga. Tapi firman Tuhan berkata, murid-murid Tuhan Yesus meneruskan pekerjaannya. Kepercayaan dari Tuhan gak akan pernah berhenti. Karena Tuhan rindu memakai gerejanya, memakai orang yang percaya secara pribadi, keluarga, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah. Ini yang dimengerti oleh Elisa. Itu sebabnya dia ngotot.
Hari ini belum berhasil, dia tunggu besok. Besok belum berhasil, dia tunggu lusa. Lusa belum berhasil, hari berikutnya dia tunggu. Sampai kapan? Kita bilang Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kehendak Tuhan yang pertama, kepercayaan yang dari Tuhan gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah berhenti. Baik pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga, gak akan pernah berhenti. Sebab Alkitab berkata, waktu Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Allah maut aja gak bisa. Allah maut aja gak bisa. Apalagi wewe gombel, apalagi jin dan antek-anteknya. Gak mungkin. Mungkin sekarang ini kelihatannya aduh gak mungkin Tuhan, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup pulihkan. Yang jauh Tuhan dekatkan, yang dekat Tuhan dekatkan kembali. Yang kedua, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang kedua yang Elisa tangkap. Kenapa dia begitu ngotot? Udah sampai di Gilgal mau ya berhenti, udah sampai di Betel dia terus ngotot ikut terus, sampai di Yeriko dia terus ngotot, sampai di depan Sungai Yordan dia terus ngotot. Kenapa GBI Agape terus ngotot? Karena GBI Agape tahu poin yang kedua, kepercayaan yang dari Tuhan. Setelah Elia dipanggil pulang oleh Tuhan, akan ada kepercayaan yang jauh lebih besar yang Tuhan percayakan bagi Elisa. Makanya dia minta 2 bagian. Coba buka Yohanes 14 ayat 12. Apa yang Yesus katakan untuk mendasari kenapa sih Elia mintanya nggak tanggung-tanggung, kok 2 kali lipat? Jadi anak-anak dengar baik-baik. Anak-anak harus minta kepercayaan yang lebih besar dari yang Tuhan berikan bagi orang tua saudara. Halo? Kalau orang tua saudara dikaruniakan anak 1, saudara minta 11. Waduh, bisa lebih wow. Ya, intinya gini saudara, generasi berikutnya pasti akan ada kepercayaan yang jauh lebih besar. Baca Yohanes 14 ayat yang ke-12. Apa yang Tuhan katakan pada murid-muridnya? Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, nah perhatikan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, engkau bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya membuat orang yang buta melihat kembali, tuli mendengar, ya, yang mati dibangkitkan. Tapi ada pekerjaan yang jauh lebih besar yang engkau akan terima dari apa yang aku lakukan. Saya renungkan apa ya? Yesus waktu di muka bumi ini, Alkitab katakan orang pegang jubah Yesus, kuasa Allah mengalir menyembuhkan orang yang sakit. Jubahnya dia pegang. Tapi Kisah Rasul mencatat Petrus waktu dia berjalan, orang gak pegang jubah. Yang orang cari apa? Bayangannya. Bayangan Yesus gak nyembuhin orang sakit. Halo? Gak ada, Alkitab gak tulis gitu. Jubahnya iya menyembuhkan orang sakit, tapi bayangannya enggak. Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan Yesus enggak nyembuhin orang sakit. Kisah Rasul mencatat sapu tangan Paulus ditempelin ke orang sakit sembuh. Janji Tuhan tergenapi. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Di balik ini GBI Agape akan mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Saya percaya bangku-bangku yang kosong udah waktunya malaikat akan berdiri. Dia akan berkata, Pak Mahmud, Pak Abdul, Bu Iya, Bu apa aja akan datang Pak di berkumpul memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan ibadahnya nggak cukup sekali, tapi dari terbit matahari sampai terbenamnya akan ada doa pujian penyembahan dinaikkan pada Tuhan. Baca 2 Raja ayat 13 ayat 20 sampai 21 sebagai konfirmasi bahwa benar kepercayaan yang Tuhan berikan bagi Elisa jauh lebih besar dibandingkan kepada Elia.
2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 21. Udah, kita baca ya. 1, 2, ya. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, kita katakan pada waktu itu Israel sedang dikepung oleh Moab, dan orang-orang Israel sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba ada segerombolan orang sedang mau menguburkan jenazah. Lagi jalan, udah dekat pekuburan nih, tiap rombongan-gerombolan Moab. Alkitab katakan Elisa udah mati dan sudah menjadi apa? Tulang belulang. Kalau saudara perhatikan, berarti Elisa sudah mati sekian tahun lamanya, sebab udah jadi tulang belulang. Kalau saudara ke TPU ingin memakamkan seseorang yang ditumpuk, ada peraturan di TPU minimal 3 tahun ke atas baru bisa ditumpuk. Karena ternyata menurut medis 3 tahun ke atas tubuh manusia baru tinggal tulang belulang. Itu juga tergantung formalinnya dan tergantung tubuh yang meninggal. 3 tahun ke atas berarti sudah beberapa tahun Elisa meninggal. Betul nggak? Karena udah jadi tulang belulang, udah menjadi legenda, udah ada dalam kubur beberapa tahun dan udah jadi tulang belulang. Tapi berarti orang mau nguburin mayat, ada gerombolan Moab saking takutnya dilemparin tuh mayat. Apa yang terjadi? Begitu kena tulangnya Elisa yang udah mati, udah gak bisa doain orang, udah gak bisa memberkati orang. Orang mati kena tulang Elisa, yang mati bangkit. Bukankah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan? Kepercayaan yang Tuhan berikan sampai selama-lamanya akan Tuhan berikan bagi kita. Sekalipun Tuhan udah memanggil kita, waktu orang mengenal kita, oh si A, dulu dia dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak hal yang dilakukan. Artinya pepatah dunia bilang begini, macan mati meninggalkan gading supaya gak ngantuk. Ini cuma ngetes aja. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belangnya. Anak-anak Tuhan mati meninggalkan kesan yang luar biasa. Hidupnya tetapi kenang, menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kemuliaan kita katakan, udah mati sudah, udah berapa tahun, ada kepercayaan yang besar yang Tuhan percayakan. Ini yang Elisa tangkap. Itu sebabnya dia ngotot. Mari hari ini jemaat para pengerja tempat ini, yang pertama kepercayaan Tuhan gak akan pernah berhenti. Yang kedua akan ada kepercayaan Tuhan yang jauh lebih besar dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Karena bagaimana caranya Elisa bisa mendapatkan itu? Yang pertama, waktu Elia nanya, aku minta 2 kali lipat dari apa yang Tuhan percayakan bagimu. Elia bilang, wah, permintaanmu luar biasa ya. Karena Elisa tahu di kantongnya Tuhan gak ada recehan. Lalu, makanya kalau baca kitab, Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah-limpah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas 1 galon gak mungkin toren dia berkati, nanti luber terbuang semuanya. Kalau kapasitasnya toren ya toren dia berkati. Tapi kapasitas yang kecil bisa diperbesar supaya semakin besar kepercayaan Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya Elisa tahu Tuhan tuh di kantongnya gak ada recehan. Makanya dia bilang, aku minta 2 kali lipat. Dan Elia bilang, permintaanmu mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Syaratnya, kalau engkau melihat aku terangkat. Wow, apa yang kau minta sekalipun mustahil, gak ada yang mustahil. Itu pasti terjadi. Tapi kalau kau gak lihat, gak akan terjadi. Poin yang pertama, Elisa fokus
kepada Tuhan dan kepada kehendak Tuhan. Makanya dia bilang, aku tahu, dan diamlah. Karena fokusnya dia ke Elia. Dia tidak mau terganggu fokusnya. Dia terus memandang kepada Elia. Karena dia tahu kalau sampai dia terangkat, nggak lihat, selesai. Yang pertama, kita perlu fokus kepada Tuhan dan kepada kehendak-Nya. Jangan fokus kepada apa yang sedang kita alami. Kalau kita fokus kepada apa yang kita alami, cepat atau lambat kita khawatir, kita bimbang, lama-kelamaan kita kecewa dan kita nggak percaya Tuhan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, halo, bukankah Dia Allah yang berjanji? Dia Allah yang menggenapi. Bukankah Dia Allah yang bagi Dia segala sesuatu nggak ada yang mustahil? Apapun yang sedang kita alami sekarang ini, jangan fokus kepada apa yang sedang kau alami. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan terberkati atau dalam keadaan kekurangan, jangan fokus kepada semuanya itu. Paulus dia berkata dalam Filipi pasal 3, ini yang aku lakukan, aku mengarahkan diriku kepada apa yang depanku. Dia tak peduli, sekalipun dia sukses, sekalipun juga dia mengalami ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, tantangan dia alami, dia tidak peduli, fokus dia cuma satu, pandang Tuhan dan kehendak Tuhan. Makanya dia berhasil lah 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Aku telah menyelesaikan pertandingan dan aku telah mencapai garis finish. Seorang pelari tidak akan mungkin pada waktu tembakan start dibunyikan dia noleh kiri, noleh kanan. Dia nggak peduli. Entah yang di sebelah pacarnya ke, suaminya ke, istrinya ke, anaknya atau siapapun juga, dia nggak peduli. Yang dia fokuskan garis finish. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kita nggak peduli dengan apa yang terjadi. Kita tahu aku hadir di muka bumi ini untuk menggenapi kehendak Tuhan. Amin. Elisa dia fokus, dia lihat. Hari ini belum dapat, dia terus. Besok belum dapat, dia terus. Mari jemaat GB Agape, terutama para pengerja tempat ini, fokus. Jangan terpengaruh. Orang bilang ini sabuluting kalau kata orang Bogor. Lu mau ngomong apa aja sah-sah karena lu punya mulut. Kalau mulut gua bisa tutup mulut gua. Karena lu punya mulut sah-sah aja. Tapi yang gue tahu, apa yang Tuhan telah mulai, gak akan mungkin ada kuasa yang dapat menutupnya. Dan yang aku tahu, akan ada kepercayaan yang jauh lebih besar yang akan Tuhan berikan. Amin, saudara. Yang pertama, kita perlu fokus. Itu yang membuat Yesus juga, dia fokus untuk menyelamatkan umat manusia. Dia nggak peduli. Waktu iblis tawarkan, selesai doa puasa 40 hari 40 malam. Terakhir kan iblis bilang begini, ya naik ke atas gunung, lihat keindahan dunia, sujud sembah aku berikan bagimu. Iblis tahu tujuan Yesus datang ke dunia, mengembalikan dunia kembali ke pangkuan kerajaan Allah. Dan iblis coba berikan jalan pintas. Tapi Iblis bilang, enyahlah engkau iblis, samanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus sujud menyembah. Dia fokus pada tujuan Bapaknya di surga. Makanya Yohanes 14 berkata seperti ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini mari saudara fokus. Amin saudara. Gak usah peduli. Gak usah peduli dengan apapun yang sedang terjadi. Gak usah peduli. Yang aku tahu, mataku tertuju padamu. Nanti yang di dunia Tuhan yang beresin. Hari ini masih belum beres, satu kali waktu pasti beres. Ingat waktu Nuh keluar dari Batra, setelah dia mempersembahkan korban, apa yang Tuhan bilang? Selama bumi masih ada, musim pasti berubah. Ada kalanya musim panas, tapi ada kalanya musim hujan. Ada kalanya musim yang gak mengenakan kita alami, tapi gak selamanya. Satu kali waktu, musim yang mengenakan pun kita akan alami. Kita berikan dulu kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang Elisa lakukan? Yang kedua,
Elisa setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sebab Elia nggak bilang nanti loh ya jam segini nih gua akan berangkat. Enggak, saudara. Elia cuma bilang, jikalau kau melihat aku terangkat, apa yang kau minta sekalipun mustahil, itu akan jadi. Lah nggak dikasih tahu. Musim itu bisa berubah hari ini, 1 jam kemudian bisa berubah. Ingat kisah Yusuf. Dapat mimpi, dapat visi, Yusuf tahu rencana Tuhan. Tapi apa yang dia alami? Keadaannya bertolak belakang. Bahkan fase terakhir dia harus masuk dalam penjara. Sesuatu yang mustahil di Indonesia aja. Orang yang terlibat dengan masalah dan dimasukkan dalam penjara tidak punya hak untuk dipilih menjadi caleg atau menjadi apapun juga. Tapi Yusuf justru Tuhan bawa sengaja masuk mengalami hal yang mustahil. Karena hal yang mustahil itu bagian Tuhan. Kalau yang gak mustahil bagian kita. Karena kita belajar 1 tambah 1 2. Itu bagian kita. Saudara gak perlu berdoa 1 tambah 1 berapa. Gak perlu berdoa. Kalau gak tahu ya aja Pak Gembala pasti tahu. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 1 juta, belajar iman. Hal yang mustahil itu bagian Tuhan. Hari ini mungkin kau sedang diperhadapkan hal yang mustahil. Dengan baik-baik, itu bagian Tuhan. Dan itu tandanya sudah waktunya Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Di dalam penjara mustahil, saudara. Tapi di dalam penjara pun Alkitab bilang, sekalipun kau nggak setia Allah, tapi setia Tuhan buktikan. Di dalam penjara Tuhan tak mengurapi Yusuf. Sehingga kita katakan, apa yang dibuat berhasil, sampai kepala penjara pun memberikan kepercayaan baginya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, hujuk-hujuk Firaun mimpi. Halo, ada 7 ekor lembu, 7 bulir gandum, semuanya pertama tambun-tambun semuanya. Yang kedua kurus-kurus. Yang herannya bukan yang gemuk emplok yang kurus, ini yang kurus emplok yang kurus, yang gemuk. Habis diemplok bukannya seger, tetap aja kurus. Semua orang Mesir nggak ada yang bisa menjawab. Firaun busa, Firaun kalau. Saya waktu renungkan, persoalannya di sini bukan karena orang-orang pintar di Mesir goblok-goblok, bukan. Persoalan itu skenario dari Tuhan. Saudara pernah nonton sinetron? Apa tuh Bidadari apa tuh di SCTV kan? Nggak saya udah mulai sore itu ya. Jam berapa lagi? Apa namanya? Sakinah. Apalagi Mawadah, Warohmah. Nah itu kan terus sampai malam tuh. Iya kan? Sekarang ijabah apalagi nggak tahu tuh. Aduh. Kalau kita nonton TV nggak ada selesainya, pasti penasaran. Kita pikir gini, tiba-tiba berubah. Kenapa Ustaz? Suka-suka sutradaranya. Kok sampai ke situ? Ya itulah Tuhan. Tuhan kan sutradaranya. Dia tahu, saudara. Dia buat semua orang pintar di Mesir nggak bisa jawab. Bahkan jawabannya sederhana sekali kan. Oh Tuhanku, Firaun akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun masa kekeringan yang belum pernah terjadi. Itu sebabnya solusi cuma satu. Selama masa kelimpahan, 1/5 semua dari hasil harus dikumpulkan. 1/5 berapa saudara? 20%. Berarti jangan lupa kembalikan persepuluhan 10%. Yang kedua, jangan lupa menabur. Karena 2 Korintus 9:10 berkata, Tuhan menyediakan benih bagi penabur. 10% persepuluhan, 10% menabur. 20% kau harus sisihkan. Supaya nanti pada waktu masuk masa paceklik itu dapat digelontorkan. Singkat cerita, Firaun bilang, ini yang tepat. Dan rencana Tuhan tergenapi. Yang kedua, kita harus setia. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan memulihkan kita. Kapan waktunya Tuhan
Pintu besi yang tertutup Tuhan buka. Kapan waktunya Tuhan? Lautan merah yang terbentang luas di hadapan kita, sementara Firaun mengejar kita. Kita mulai berkata, ya nasib, mengapa begini? Waduh, kita nggak tahu kenapa begini. Kita nggak tahu, tiba-tiba Tuhan bilang, apa yang di tanganmu Musa? Tongkat. Nggak ada artinya tongkat. Yang biasa untuk ngangon bebek atau mukul anjing kalau dia sedikit galak. Tapi Tuhan bilang, tongkat yang Musa pakai. Kalau kita pelajari, Alkitab katakan, ulurkan tongkat itu. Waktu diulurkan, angin timur yang keras membelah. Dan bukannya membelah, ditahan. Seaward sudah ada pada zaman itu. Halo, berarti seaward di Ancol nyontoh ini ya. Ya, tadinya kita lihat ikan, sekarang ikan yang lihat kita. Dua ikan yang aneh ini ya manusia ya. Seperti ini rupanya manusia. Mereka seberang. Firaun mau ngikut-ngikut, dia pikir bisa. Begitu ada di tengah, disatukan kembali, selesai. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Tugas kita setia. Elisa dari Gilgal ke Betel, Betel ke Yeriko, Yeriko ke depan Sungai Yordan, Sungai Yordan nyeberangi Sungai Yordan, di seberang Sungai Yordan, di situ waktunya Tuhan. Kita nggak tahu dan kita imani tahun 2024 adalah tahun bagi GB Agape. Amen. Kalau tahun bagi GB Agape berarti tahun bagi para pengerja dan jemaat GB Agape. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah. Kita akan ada kepercayaan yang besar. Yang nggak punya anak, percaya punya anak. Minimal 12 orang, satu cadangan. Amin. Loh. Gak apa-apa lah kalau udah menikah ya gak apa-apa, bisa menambah atu lagi ya. Gak apa-apa, tahun ini kan di pengunjung, om gak ada atu lagi, puji Tuhan, mesti sepasang. Dapat ini sudah ada nih. Gak usah takut, kalau Tuhan memberikan, Tuhan akan mencukupi seluruhnya. Yang ketiga, yang pertama fokus, yang kedua dia setia, yang ketiga ini akibatnya. Untuk kehendak Tuhan terjadi, yang ketiga dia diperlengkapi oleh Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan bagi hidup kita dan lewat kehidupan kita, bagi gereja ini dan lewat gereja ini. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan pengalaman, bukan dengan apa yang kau miliki, tapi dengan perlengkapan yang dari Tuhan. Itu sebabnya kita berkata, dia terus memandang kepada Elia. Mungkin hari ini ada orang berkata, ngapain lo gereja di situ, jemaatnya sedikit, gembalanya di Bandung jauh, nanti kalau lo sakit kapan gembalanya datang? Gembala surgawi yang akan datang. Lalu kadang-kadang kan jemaat seperti itu, kalau nggak didatangi gembala kayaknya nggak afdol. Tadi saya beritahu pada saudara, kalau gembalamu belum sempat datang, gembala surgawi yang datang. Kalau dia lebih afdol dari segala-galanya. Diperlengkapi. Makanya dia lihat, begitu dia melihat ada kereta api dan kuda yang berapi memisahkan mereka, dia berseru, Bapakku, Bapakku. Jubah Elia ditinggalkan, dan dengan jubah itu Alkitab katakan Sungai Yordan yang menghalangi dia untuk menyeberang kembali ke Jericho, ke Betel, ke Gilgal, dia pakai, dia pukul. Just Sungai Yordan terbelah dua. Kisah Rasul 1:8 berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kata saksi mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, saksi kalau dalam persidangan adalah orang yang melihat satu kejadian. Betul atau betul? Jangan sampai di persidangan saksi, iya kata si A begitu, ini bisa pulang lo goblok banget lo saksi. Kata orang, lu lihat apa enggak? Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, kata saksi mengandung pengertian
dia menjadi salah satu pelaku. Halo, Tuhan ingin, ini waktunya kita bukan hanya melihat si A diberkati Tuhan, si A disembuhkan, si A mengalami terobosan, si A mengalami pemulihan, tapi ini waktunya kita pun mengalami. Kalau orang lain mengalami, kita pun bisa mengalaminya. Bukannya kita menyembah Tuhan yang sama? Amin. Makanya kita katakan, tunggu aku di Yerusalem. Engkau harus pulang ke Yerusalem, kota yang beralaskan damai. Tanpa kedamaian kau tidak akan pernah diperlengkapi. Dan tanpa diperlengkapi, jangan mimpi apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi. Jangan. Mereka tunggu. Tiba-tiba Pentakosta turun. Dari mulut yang sama yang pernah bilang, aku bersumpah gak kenal siapa Yesus. Tapi dari mulut itu juga, sekali dia berkhotbah, gak banyak yang bertobat. 3.000 orang bertobat. Kira-kira kalau jemaat ini 3.000 orang, berapa ruko yang diperlukan? Kok ketawa dong? Yang ketawa gitu ya. 3.000 orang itu gak pakai mic loh. Gak ada sound system, bayangin. Berarti Petrus kan berkhotbah jalan sana jalan sini. Makanya saya khotbah jalan sana jalan sini. Ini cuma intermezzo aja ya. Tapi betul, Petrus berkhotbah jalan sana jalan sini. Kalau enggak, bagaimana mungkin yang lain dengar? 3.000 orang bertobat. Setiap hari orang Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Yang pelit medit berubah menjadi orang yang baik. Kita katakan orang-orang yang kayak datang membawa harta mereka dan bawa depan kaki rasul-rasul, dan rasul-rasul membagikannya bagi orang yang kesusahan. Wah, luar biasa. Terjadi ledakan rohani yang luar biasa. Ada kuasa Allah yang luar biasa terjadi. Mengapa saudara? Diperlengkapi. Hari-hari ini saya percaya, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, ending yang terakhir, Tuhan akan memperlengkapi. Kalau Tuhan sudah memperlengkapi, itu awal dari terobosan, itu awal dari pemulihan, itu awal dari sesuatu yang baru yang akan kita alami. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Itu terjadi atas Elisa, itu awal. Hingga rombongan para nabi berkata, roh Elia telah turun atas Elisa. Bukannya kita menyembah Tuhan yang sama? Halo? Saya imani hal ini. Kita semua alami. Gereja Tuhan alami. Sehingga gereja Tuhan enggak dipandang sebelah mata, tapi semua mata melotot melihat karya Tuhan. Dan mereka akan berduyun-duyun datang sujud menyembah kepada Tuhan. Mari kita datang pada